Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak, sebelumnya untuk, kali ini perkenalkan saya Fadila Lubis sebagai, moderator untuk podcast kali ini. Nah, sebelumnya Kak, saya dari himpunan, mahasiswa Parepare HIPMI Pare, dan saya ingin mungkin menanyakan beberapa hal tentang quarter crisis life. Wah, Oke? boleh. Oke, boleh. Oke, mungkin sebelumnya saya bertanya dulu dengan Kakak siapa, mungkin bisa perkenalan diri dulu? Ya, halo semuanya, saya Vika, merupakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan bisnis. Dan saya juga seputar inspirasi sesuatu 2024. Wow, oke, mungkin kesibukannya kira-kira nih apa, Kak? Sebagai mahasiswa akhir ya pasti kesibukannya itu adalah di skripsi. Oh. Ya, tinggal skripsi doang nih. Iya, Bang. Oh my God. Selain itu Kakak ada ikut di sadang berlangsung nggak ajang dutanya atau apa yang sejenis misal Kakak lagi menempuh duta sekian di tahun ini? Kalau untuk ikut ajang lagi tahun ini enggak sih, tapi kalau untuk menjadi anak yayasan untuk kegiatan-kegiatan Semrada dan segala macamnya atau kegiatan-kegiatan lomba saya masih ikuti. Oh gitu, oke. Nah, sebelumnya Kak, untuk, tema kita kan kali ini quarter life crisis Iya. bagi mahasiswa. Nah, mahasiswa kan ini berada pada fase transisi menuju dewasa, di mana di sini kan orang sudah bingung ke depannya bagaimana, terus, harus apa ini ke depannya karena pusing banget di usia 20-an atau Iya, iya. 20-an dan mungkin mendekati 30-an begitu Kak, karena belum ada tercapai menurutnya dalam hidup. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama sendiri, kalau Kakak dengar istilah quarter life crisis nih, apa sih yang pertama kali muncul di pikirannya Kakak? Pertama kali muncul di pikiran saya ketika mendengar quarter life crisis itu adalah emerging adulthood. Itu yang dimana proses remaja kita, proses pendewasaan kita akhirnya itu adalah ada rasa kecemasan di situ, ada rasa kalau dalam skripsi itu dan soal itu harapan dan tidak sesuai dengan harapannya. Jadi kalau sebagai mahasiswa ya itu ada harapan, ada ketidaksesuaian dengan harapan kita itu terlintas ketika kita mendengarkan quarter life crisis. Oke. Next, menurut Kakak sendiri, kenapa istilah ini ramai diperbincangkan di kalangan mahasiswa sekarang? Oh, mungkin karena kita sekarang di zaman media sosial ya, jadi gampang sekali advice dari teman-teman, dari postingan segala macamnya dan hal ini sangat relate bagi teman-teman karena sudah merasa ada di tahap mereka harus punya tujuan hidup. Nah, pada zaman kayak masa purba sekali ya, pada masa-masa kita kuliah pasti kayak udah mikirkan, kita ambil jurusan ini tepat nggak sih? Nah. Hal sekecil itu pasti kita udah pikir, ini tepat nggak sih? Kalau misalkan kita masuk himpunan tepat nggak sih? Pasti ada pikiran hal itu. Jadi, ya ini sangat relate lah untuk kita sebagai mahasiswa. Bahkan bukan hanya sebagai mahasiswa, mungkin teman-teman yang di luar sana yang jadi mahasiswa pasti akan mendengar atau merasakan quarter life crisis ini. Oke. Oke, baik ya. Selanjutnya, mungkin bisa Kakak jelaskan secara singkat apa sebenarnya yang dimaksud quarter life crisis itu sendiri? Ya sebenarnya singkat saja quarter life crisis itu di mana kita merasa cemas, di mana ada harapan-harapan yang kita inginkan, ada sesuatu yang ingin kita capai, entahkah itu di karir, entahkah di hubungan, entahkah itu organisasi dan segala macamnya, lingkungan dan hal apapun itu menyangkut di diri kita. Termasuk pasti di hubungan sebagai mahasiswa. Berarti bukan cuma tentang pekerjaan sendiri, itu juga masuk di hubungan. Iya, Oh, karena ada sesuatu yang harus kita pikirkan, rasa kecemasan itu hubungan yang sebenarnya salah satu termasuk kok. Dari temen organisasi juga termasuk, kita merasa jurusan termasuk, itu termasuk. itu masuk Iya, quarter life masuk crisis. iya. Oke, saya baru tahu nih Kak. Suka. Terus, apa fenomena ini wajar dialami mahasiswa pada umumnya Kak? Sangat wajar sih, yang nggak wajar itu bagaimana kalian mengatasi sebagai mahasiswa. Karena sebagai mahasiswa yang terdidik lah istilahnya karena kita punya ilmu, sebagaimanapun rasa stuck kita, pasti harus ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Tidak mungkin sesuatu yang kita alami itu kita akan stuck di situ saja. Pasti ada
proses untuk menyelesaikan masalah. Ketika proses itu tidak ada, berarti kita udah dewasa. Jadi wajar banget ya. Iya, wajar banget. Apalagi Gen Z sekarang kan Kak. Betul. Yang memang walaupun Gen Z sekarang itu dikatakan bahwa model tempe ya, Iya. istilahnya begitu. Iya. Don't worry, tapi kan kita sebagai Gen Z ya, kita perlu membuktikan bahwa waktu memang kita dikit-dikit menangis, dikit-dikit tersentuh, dikit-dikit baper, tapi kita harus mencapai tujuan kita harus mencapai apa yang kita sudah list dan apa yang kita inginkan. Iya, betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada perbedaan nggak sih antara quarter life crisis dengan stres atau depresi yang biasa? Perbedaan istilahnya begini, ada sebab dan akibat. Nah, sebabnya itu adalah quarter life crisis dan akibatnya itu adalah depresi. Yang mana sebabnya itu pasti kita akan ada merasakan ada harapan-harapan ketika kita merasa peralihan remaja ke dewasa. Ada tujuan yang kita ingin lakukan. Salah satu for example-nya itu adalah ketika kita ingin kuliah. Ketika kita ingin kuliah, pasti kita akan memilih jurusan apa yang betul-betul sesuai dengan basic kita. Nah, ketika kita kuliah, ternyata kita salah ambil jurusan itu, pasti kita akan merasa tertekan dan depresi. Nah, hal itu adalah hasil dari quarter life crisis, yaitu bagaimana kita memilih, tapi ternyata pilihan kita tidak tepat. Gitu. Oke, Kak. Next, tanda-tanda umum apa saja yang biasanya dialami mahasiswa saat menghadapi quarter life crisis? Sangat simpel ketika ditanya, bukan mahasiswa, sebelum mahasiswa aja dulu. Pas SMA pasti ingin ditanya tuh belum mau jurusan apa. Pasti itu adalah fase quarter life crisisnya mereka. Pasti dia juga bingung ingin memilih jurusan apa. Nanti Relate banget sih Kak. banget relate dan kan quarter life crisis tuh peralihan dari remaja ke dewasa kan, berarti umur 18 sampai seterusnya. Jadi kayak kita udah merasakan hal itu. Pasti kalau misalkan kita kuliah, kita sebagai Sulawesi Selatan pasti ada istilah ketika kita tidak kuliah, berarti sebagai perempuan juga pasti itu tujuan akhirnya itu adalah menikah. Tapi banyak kan yang alasan kuliah karena memang tidak ingin menikah. Jadi itu quarter life crisis. Oke. Next, dari pengalaman kakak sendiri, apa sih contoh keresahan yang paling sering muncul yang kakak pernah lihat atau mungkin pengalaman sendiri? Kalau pengalaman sih sebenarnya sangat wajar lah kalau misalkan kita merasakan kecemasan dan segala macamnya. Nah, sedikit cerita kalau misalkan kok pada tahun 2021 itu adalah fase-fase di mana saya nggak tahu saya harus kuliah atau enggak. Karena saya ingin kuliah di jurusan yang saya inginkan, tetapi saya sudah berjuang sedemikian mungkin, tapi tidak istilahnya dari hilaunya untuk kita masuk jurusan itu. Iya, belum jodoh sama jurusan itu. Jadi saya merasa ya udah saya nggak perlu kuliah karena saya nggak mau kuliah kalau misalnya jurusan itu bukan yang saya bukan kakak mau ya? Iya, bukan saya mau. Tapi ya balik lagi itu sebagai orang yang pernah sekolah, nggak mungkin ketika kita sakit kita tidak menyelesaikan masalah. Saya ambil solusi bahwa tidak semua apa yang saya inginkan harus tercapai, tapi saya harus menyesuaikan kemampuan saya harus menyesuaikan dengan pola diri saya, dan ternyata saya bisa kuliah. Oke. Mungkin sebelumnya bisa kakak jelaskan dulu sebelumnya apa sih yang mau kakak inginkan jurusannya, terus kakak ke arah mana nih sekarang? Sebenarnya tuh saya terlalu cinta dengan dunia kesehatan ya. Iya, saya terlalu cinta dengan dunia kesehatan sampai pokoknya seagresif itu untuk berada di dalam dunia kesehatan. Tapi alhamdulillah kalau ada rezeki ya kita beralih ke yang mana-mana aja. Oke, next. Menurut kakak sendiri, faktor terbesar yang bikin mahasiswa merasa hidup kok gini-gini aja, itu apa? Apakah tekanan akademik, keluarga, sosial, atau pergaulan? Semuanya termasuk. Semuanya termasuk. Pokoknya di dalam lingkungan sekitar itu adalah suatu yang akan mempengaruhi kita ke depannya. Kan itu ada istilah ketika kita berteman dengan
tiga parko ya pasti Iya. akan bawa parko, Iya, tapi betul kalau betul. besi kita bawa besi. Itu artinya lingkungan semuanya itu akan mempengaruhi. Oh, berarti kayak hidup mereka kayak biasa-biasa aja karena memang pengaruh dari Iya, banyak hal pengaruh. gitu. Sama halnya dengan kita misalkan kita dalam keluarga kita nih, semuanya tuh, Iya. anak-anaknya tuh juara olimpiade, dan Hmm. kita juara olimpiade, pasti mereka akan mengatakan, "Oh, juara ya?" Beda dengan ketika kita di lingkungan misalkan orang yang nggak pernah sama sekali juara, ketika kita mengatakan, "Saya ini juara olimpiade," pasti, "Wow, luar biasa, pasti udah disemangatin dan segala macamnya." Jadi tuh lingkungan yang mempengaruhi kita ketika memang kita berada di lingkungan yang udah terbiasa dengan hal pencapaian dan segala macamnya, berarti pencapaian yang akan kita ambil itu, ya udah kayak dianggap biasa saja. Tapi ada juga, tidak untuk kemungkinan, tapi ada juga lingkungan yang, walaupun biasa dengan pencapaian dan segala macamnya, tapi mereka tetap menghargai. Nah, itulah sebagai kita walaupun, kita sudah terbiasa dengan pencapaian, Iya. hargai pencapaian orang di sekitar kita. Karena kan kita nggak tahu apakah mereka akan merespon kita dengan baik atau tidak. Walaupun memang mereka ketawa, tapi kita tidak tahu hatinya bagaimana. Betul Iya. betul. Oh, jadi ini kayak sebenarnya orang yang hidup biasa-biasa aja itu ya karena memang mereka yang tidak tahu menghargai dan kayak mereka mungkin yang lebih kayak kurang bersyukur ya sih Kak, kalau gitu kesannya. Kalau kurang bersyukur sih, nggak mungkin sih. Kalau menurutku nggak mungkin, karena ketika mereka ingin melakukan sesuatu dengan, usaha mereka, mereka bukan bersyukur, tapi mereka giat untuk membuktikan bahwa dirinya bisa. Beda nggak bersyukur sama, sama ingin gantung untuk diri sendiri, beda tuh. Oke oke. Oke. Terus Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak Kakak sendiri atau mungkin ada teman Kakak ngalamin stuck di fase, ini Kak, krisis life ya. Oh, quarter Iya, crisis ya? quarter life crisis. Boleh ceritakan pengalaman mungkin atau mungkin cerita yang pernah Kakak dengar dari teman Kakak sendiri? Saya kayaknya ambil contoh di diri saya sendiri aja ya. Oke. Ketika saya kuliah, saya merasa bahwa jurusan yang saya, ambil itu adalah salah besar pada tahun pertama kuliah. Makanya saya coba lagi untuk, ikut UTBK. Iya. Saya ikut UTBK, tapi gagal lagi. Nah, dari situ saya merasa bahwa, kayaknya emang itu bukan tentunya bukan jurusan itu. Jadi saya back to reality, kalau misalkan pasti ada sesuatu yang harus, saya dapat nih di jurusan ini. Ternyata saya dapat jawabannya. Mungkin ketika saya masuk di kesehatan dan Iya. mungkin saya terlalu sibuk dengan laporan dan segala Iya, macamnya. betul betul. Yang notabene saya bukan tipe orang yang, terlalu suka belajar. Nah, di bisnis itu terlalu santai, jadi kayak, saya ada kesempatan untuk berorientasi, saya ada kesempatan untuk main sama teman-teman dan, itu range ya. Oke, jadi dari sisi positifnya sendiri Iya, ada ya. sisi positifnya, tapi, bagaimana cara penyelesaian ketika merasa stuck itu, saya pernah merasa bahwa, kayaknya ini tidak sesuai lah dengan kehidupan saya. Iya. Saya nggak mau begitu. Tapi salah satu tips and trick saya itu adalah dengan lettering jurnal. Tahu nggak? Lettering Gimana tuh? lettering jurnal itu ketika kita menulis, hari ini kita ngapain, capaian kita apa, gitu, dengan lettering. Mungkin kalau misalkan setelah podcast ini bisa cari tuh lettering jurnal. Jadi kita ada, Sebenarnya dengan setelah itu Kak, saya itu mirip ini enggak, macam diary gitu? iya, mirip, tapi kalau misalkan dari dia tuh kayak menulis kayak, apa ya istilahnya, cerita kan, Iya. Nah, kalau misalkan jurnalnya tuh enggak semuanya cerita. Pasti dia kayak ada tracker nih, kayak misalkan kita buat tracker hari ini, tracker membaca buku. Iya. Tracker ini ternyata lagunya gini, kita tracker atau mungkin kayak tracker membersihkan, WC juga bisa. Begitu, Dari itu hal kecil boleh dengan juga. hal kecil. Jadi setidaknya kita tuh, pikiran kita tuh larinya ke situ, enggak terpikir kalau, kita pernah melakukan kesalahan atau kita pernah menyesali sesuatu yang pernah kita putuskan gitu. Oke oke. Next, kalau lagi merasa stuck, udah ya, yang itu tadi ya, lettering journal gitu ya. Oke, next. Menurut Kakak sendiri seberapa penting punya support system? Entah itu teman, keluarga, sahabat, atau mungkin pacar, dalam menghadapi masa quarter life crisis Kak?
Penting banget sih kalau bagi saya ya, untuk support system baik. Kita sendiri ada support systemnya Kak, kasihan Iya. juga sama saya. Iya, pastilah. Itu orang tua sendiri lah pastinya. Tapi kan support system untuk orang tua ya enggak semua orang dapat ya. Iya, betul. Enggak semua orang dapat dan untuk sebagai anak juga kita enggak untuk orang tua untuk mereka support kita. Iya. Ketika kita sudah katakan kayak gini, ini dan hanya satu kata iya dan diizinkan ya udah itu kayak adalah bahwa dia itu support serta yang saya dan jabatannya. Dan alhamdulillah untuk keprosestan sekarang itu karena gue oleh teman-teman saya jadi ya gitu lah. Kakak punya ini enggak sahabat yang betul besti banget gitu yang selalu dukung? Untuk basic saldo tuh sebenarnya gimana ya istilahnya ada pasti lah. Oke. Next. Apa peran kampus atau organisasi mahasiswa dalam membantu teman-teman yang sedang mengalami quarter life crisis? Nah, kampus dalam peran quarter life crisis peran organisasi sebenarnya quarter life crisis itu bukan hanya dari peran kampus ya, tapi dari peran kita sendiri dan peran dukungan sosial kita. Tapi ya termasuk ya kalau misalkan kita dalam kampus. Nah, kalau dilihat dalam kegiatan-kegiatan kampus ya pasti mereka itu bisa dibilang peralihan pemikiran mereka dari yang ke tidak ke iya, dari pikiran buruk ke tidak buruk gitu. Berperan penting, tapi kan kita juga bisa dibilang sebuah organisasi kampus belum tentu benar atau tidak dan belum tentu mereka bukan belum tentu benar atau tidak, belum tentu mereka masuk dalam organisasi itu mereka nyaman gitu. Jadi sebenarnya yang harus mereka tahu itu adalah di mana mereka ditempatkan dan di mana mereka punya paruh. Mereka cari itu. Karena jangan sampai mereka memilih untuk berorganisasi, tapi mereka tidak menemukan jati ilmu mereka. Jadi mau gitu mending out aja nggak sih? Benar. Jadi gimana kalau persoalan itu misal saya nih masuk kampus terus saya ngerasa jurusan ini kayaknya gak cocok deh buat saya. Terus ada yang orang lama-kelamaan udah mulai nyaman. Ada juga yang kayak lama-kelamaan makin siksa dan tidak tahu apapun tentang itu jurusan, dia jalan-jalanin aja ngomong kakak. Gimana itu kan masuk quarter life crisis. Sebaiknya mereka teruskan atau gimana menurut kakak sendiri? Kalau menurut saya sih daripada kalian pakai lebih baik hentikan ya, karena buat yang dipakai itu pasti bakalan dorong ke depannya, tapi nggak semua yang tidak dipaksakan itu baik juga. Pikirkan matang-matang saja apa yang kalian lakukan. Harus memikirkan keputusan saya. Oke. Next, bagaimana cara menjaga kesehatan mental biar gak gampang nih terjebak di fase quarter life crisis? Sebagai mahasiswa akhir kayaknya saya merasa agak sulit ya untuk menjawab, dan saya bukan psikolog untuk bisa menjawab itu, tapi sebagai mahasiswa yang kayaknya abnormal ya sekarang. Jadi saya menemukan apa yang ingin saya suka, misalkan agak miring-miring dikit nih dengan pengerjaan skripsi, ya udah saya laporan, lakuin hal kita dijaga sama orang-orang yang lebih dan alay, karena kan nggak semua orang akan menerima kita, tapi yang perlu menerima itu diri kita sendiri. Nah, istilahnya yaitu hidup kita tuh perlu reason, hidup kita tuh perlu alasan untuk hidup. Ya, semacam saya ingin hidup karena saya mau makan mie ayam, karena mau punya pacar, Sesimpel mie ayam ya. mie ayam, saya ingin hidup karena saya mau yang ke pantai setiap hari. Jadi buat hidup kalian punya alasan-alasan sekecil itu, karena kalau nggak punya alasan ya kita nggak tahu ceritanya bagaimana. Dan semua orang pasti, apalagi yang lagi lihat ini, pastinya kalian punya alasan kenapa kalian masih terus ada sampai sekarang ya sih Kak. Oke. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari pengalaman kakak sendiri, apa hal paling berharga yang bisa dipetik dari masa quarter life crisis kakak sendiri? Ya, itu adalah peralihan saya ke jadi siswa ke mahasiswa sih. Itu adalah keputusan yang sangat berat, yang dimana
saya ingin masuk jurusan yang saya inginkan tapi tidak bisa. Tapi di situ ada satu, kata mama saya tuh bilang gini, Apa tuh, Kak? mama tuh bilang gini, "Walaupun kau buah hati atau odat sama orang kamu, tapi memang rezekimu tidak tulus di sana, tidak bisa." Jadi dalam artian tuh mama bilang, "Jadi kalau misalkan mau keluar sedihnya ya bukan di situ, pasti ada suatu hal yang akan ditentukan ke depannya." Jadi saya merasa oke, saya nggak perlu memaksakan suatu hal dan ini saya paksakan. Karena kan memang saya biasanya tuh di awal awal kamu gitu kadang tiba-tiba kamu ini bulan ini saya ini itu lama jurnal saya ini pokoknya semua akan tercapai kalaupun tidak tercapai 1, 2, 3 itu hal yang tidak tercapai dalam diri saya tapi ternyata pada tahun 2021 itu dari 20 hal yang saya tulis hanya 1 atau 2 yang tercapai jadi saya merasa bahwa ini adalah hal yang gak make sense di hidup saya dan saya memilih hal itu karena biasanya saya bisa karena biasanya saya bisa dan saya tidak terbiasa dengan kata-kata tidak bisa. Jadi pada saat saya tidak bisa melakukan hal itu, saya merasa kecewa mungkin saya sendiri. Saya merasa bahwa kayaknya ada adil deh kalau misalkan nih sesuatu yang saya inginkan tidak terjadi. Nah, tapi juga dari lingkungan, saya disupport kalau misalkan memang bukan rezekinya ya udah kita banyak jurusan lain. Banyak hal pasti yang akan dilihat ke depannya dan mungkin kalau misalkan saya balik lagi kalau misalkan saya enggak kalau misalkan saya di kesehatan di sini saya enggak berorganisasi mungkin saya enggak masuk pageant karena kan saya bukan orang yang tipikal kutu buku yang harus sana sini. Oke, jadi teman-teman, intinya itu kalau misal apa yang memang untuk kalian nggak bakal tertukar ke orang lain. Jadi yang tempat iya, intinya tetap positif. Mungkin ada hal yang bagus di endingnya itu dikasih. Oke, next. Kalau ada mahasiswa yang merasa gagal atau tertinggal, pesan apa yang ingin Kakak sampaikan? Untuk teman-teman yang mungkin merasa tertinggal, don't worry, kembali lagi ke diri kalian, kenali diri kalian, kalian ingin apa yang kalian harus punya alasan untuk lebih ke depannya sekecil apapun itu, sehingga kalian menjadi bisa melakukan hal besar yang sangat luar biasa, hal kecil yang sangat luar biasa. Karena pasif dalam bangunan ini bisa menjadi bangunan sebesar ini. Jadi nggak mungkin sesuatu kecil itu tidak menjadi sesuatu yang besar ke depannya. Oke, nice. Oke, kata-kata yang bagus, motivasi yang bagus. Tapi benar sih, kayak hal kecil aja tuh udah berharga banget sih. Hargai hal kecil itu dari diri kalian. Sesuatu kecil itu harus kalian hargai. Oke. Next. Harapan Kakak untuk generasi mahasiswa ke depan terkait isu kesehatan mental atau krisis identitas ini apa ya, Kak? Saya saran sih jangan pernah mendiagnos diri kalian ya. Jangan pernah mendiagnos diri kalian ketika kalian merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda atau ada kesehatan mental kalian yang tidak normal seperti teman-teman kalian pada umumnya. Tapi cepat-cepat ke psikolog. Cepat periksa, cepat diagnos diri kalian di dokter itu adalah pilihan yang tepat daripada kalian mendiagnos diri kalian sendiri tanpa tahu itu akan berat di apa. Antara pikiran kalian akan memakan tubuh kalian karena sebenarnya bukan penyakit yang akan memakan kalian, tapi pikiran kalian yang akan memakan diri kalian. Next, tips sederhana yang bisa langsung dipraktikkan para pendengar atau penonton setelah mendengar podcast ini untuk terkait masalah yang tips and trick itu mungkin karena saya juga melakukan lettering dan journaling yaitu teman-teman sedikit untuk menghargai apa yang kalian lakukan hari-hari yaitu dengan journaling dan lettering kalian bisa melakukan hal itu dengan menulis harapan-harapan kalian tahun 2020 apa ingin jadi itu dengan melakukan hal-hal yang positif lakukan apa yang kalian sukai seperti ibarat kata saya memang ingin tapi saya ingin makan goreng atau segala macam jadi
bener hidup kalian punya alasan, reason. Tapi kalau misalnya itu dia udah ikutin yang kakak bilang, terus mereka nggak semuanya tercapai, it's okay. Bener, kan nggak semua harus kita, ibarat kata nggak semua harus yang kita inginkan mau didapatkan. Nggak semua berarti kalau misalkan ada sesuatu yang kita inginkan tapi tidak didapatkan berarti harus ada usaha yang lebih lagi. Ketika memang sudah berusaha lebih berarti memang kesenangan bukan di situ. Tetap mengambil positive thinking karena, pemikiran yang sehat itu dapat memanjangkan umur kita. Oke, stay positif Iya, guys. stay positif. Oke, terakhir nih kak. Kalau harus merangkum dalam satu kalimat, quarter life crisis itu seharusnya dipandang sebagai apa? Satu kalimat, satu kalimat, Satu kalimat. Sebagai memandang sebagai itu adalah hal yang sangat wajar bagi kita peralihan dari remaja ke dewasa karena ada suatu harapan dan keinginan ke depannya itu entah hubungan, apakah itu karir dan segala macamnya ada penataan hidup yang harus kita memang tata pada saat itu. Ketika memang kita nggak bisa apa ya kita berarti belum peralihan masa remaja dan dewasa. Itu adalah hal normal karena peralihan dari remaja ke dewasa. Oke, itu dia tadi pembicaraan kita tentang quarter life crisis. Terima kasih kepada kakak yang sangat hebat dan punya banyak pengalaman guys. Apalagi dia ini sebagai cerita inspirasi guys. bukan beda sih, putri ya. Oh bener. Iya, kan beda tuh. Beda kak. Iya beda. Duta beda, Miss beda, Putri beda. Putri inspirasi. Iya. Oke, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita minum. Iya, iya, benar.